Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para suami, jangan dayuts. Hai para istri, jangan dayuts juga. Kenapa? Karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama adalah pecandu khamr. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, tidak memiliki cemburu dan menyetujui perkara keji dalam keluarganya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Jadi para suami nih, istrinya berduaan sama laki-laki yang bukan mahram, biasa saja, dengan waktu yang sangat sesering mungkin, sering ngobrol berduaan, biasa aja, nggak ada rasa cemburu sama sekali. Padahal jelas ya Islam melarang gitu. Itu begitupun misalkan istri, suaminya berduaan dengan perempuan, sering ngobrol sesering mungkin gitu, nggak cemburu, biasa aja, itu juga dayut masuknya. Kenapa? Karena dilarang berduaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Itu ya terlarang, tidak boleh. Kalau misalkan membicarakan perkara-perkara yang syar'i, ya silahkan boleh, tapi nggak mesti harus berduaan. Misalkan kalau ada keperluan, ada hajat, bisa kan membawa temannya atau siapalah, yang penting ada satu teman. Itu pun yang betul-betul yang dibicarakan adalah hal yang urgent saja. Kalau yang tidak urgent gak usah dibicarakan, apalagi bercanda, ngalor ngidul ngomongnya gitu. Itu perlu dijaga gitu. Karena Allah sendiri sudah menegaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, gitu kan. Dan ayat 31-nya, katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Karena ya kalau kita tidak mungkin atau siapapun melakukan perzinahan yang besar kalau tidak melakukan zina kecil dulu. Gak mungkin orang tanpa harus memandang dulu, tanpa ada interaksi dulu langsung melakukan zina besar, gak mungkin. Kecuali mohon maaf perkosaan gitu, punten, baru itu. Tapi kalau misalkan zina yang memang dilakukan suka sama suka, itu yang gak mungkin kalau tidak diawali dengan pandangan dulu, sering khalwat, ngobrol sesering mungkin, ngobrolnya berduaan. Lama-lama kan apa tuh kata-kata pepatah Jawa itu, bukan pepatah sih gitu kan, intinya kalau sering ketemu gitu ya timbullah rasa cinta, timbullah rasa suka, nyaman. Dan disitulah yang mengiyakan atau menolak adalah kemaluannya, begitu ya. Jadi nggak mungkin akan terjadi zina besar kalau zina kecilnya tidak dilakukan. Kalau pandangannya aja dijaga kan, taat sama Allah sesuai dengan perintah Allah, pandangannya dijaga, maka insya Allah syahwatnya semuanya akan terjaga. Tapi kalau pandangannya sudah nggak dijaga, suka ngumbar, ya pasti kesananya juga akan bisa dijaga. Makanya kenapa seorang suami, seorang istri harus banyak-banyak mencari ilmu agama gitu. Jangan menganggap remeh gitu, sebelum ya kita nanti menyesal gitu. Kalau menganggap sesuatu hal itu remeh, padahal di hadapan Allah itu tidak boleh gitu. Berdua-duaan sering ngobrol itu kan nggak boleh. Tapi ada beberapa kasus yang memang seorang istri itu cueknya masya Allah gitu, biasa aja gitu. Laki-laki ngobrol sama perempuan yang bukan mahram tuh biasa aja, keseringan juga biasa aja. Atau sebaliknya, laki-laki dayut gitu, misalkan perempuan ngobrol sama laki-laki nggak cemburu, atau ada yang cemburu, bisa jadi ya bagus dong kalau cemburu kan memang boleh gitu. Tapi kalau nggak cemburu dengan perkara keji pada keluarganya, ya berarti dia secara tidak langsung menyetujui. Makanya nih kata Nabi, ini diharamkan masuk surga. Ya bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun
gitu. Karena walaupun memang tanggung jawab perempuan atau istri itu adalah suaminya, tapi kewajiban kita sebagai muslim juga harus mengingatkan ketika suami kita khilaf, berdua-duaan terus sama yang bukan mahram, ya kita harus timbul rasa cemburu, jangan cuek. Nanti kalau misalkan cuek, suami akan menganggapnya itu adalah benar gitu, padahal berduaan itu sudah dilarang. Pandangan itu suruh dijaga kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Jadi teman-temanku semuanya, kalau ada suatu berita apapun itu ya tentang pasangan kita, kita jangan langsung menjas pasangan kita tentunya ya, tapi kita juga harus bijak, jangan sampai kita nyalahin orang yang memberikan info itu gitu. Tapi yang baiknya adalah kita telusuri gitu ya, karena ya segala sesuatu kalau pandangannya adalah pendapat kita, ya akan mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau segala sesuatu pandangannya adalah kitabullah dan sunnah, insya Allah akan dituntun gitu, insya Allah tidak akan tersesat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.